Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah koneksi cinta NPD ya, dan edukasi di sini dimana yang ingin semesta sampaikan kepadamu yang terkoneksi dengan NPD ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Koneksi cinta NPD. Koneksi cinta narsistik, personality disorder bersamamu Gemini. 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 Kita lihat apa yang terjadi. Oke, di sini ada Ace of Cups ya. Dia merasa bahwa kamu adalah sumber yang sangat-sangat menguntungkan untuknya ya. Ini ibaratkan air mengalir, kamu sebagai penyejuk, sebagai pengisi ya. Kamu menuai semua tempat-tempat yang kering untuk bisa dialiri air dan akhirnya ada kehidupan itu. Dia merasa bahwa kamu itu orang yang bisa untuk dimanfaatkan dari sumber daya ya. Jadi NPD ini dia merasa bahwa saya ini beruntung sekali dan kamu tuh sangat bodoh ya Gemini. Kenapa? Karena kamu punya potensi, kamu punya semuanya yang kamu capai ya. Saya cuman hanya bisa menerima, sedangkan kamu yang mencari ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orang yang sosok yang begitu bodoh, yang begitu empati ya. Bukan berarti saya bicara negatif, tetapi ini saya bicaranya sesuai isi hati dia. Jadi kalau mungkin kamu merasa bahwa Kak Ica kok kenapa bicaranya terlalu berlebihan, ya ini saya kan mengutarakan isi hati NPD. Saya berdosa kalau saya melakukan hal yang sebenarnya tidak terjadi ya, dan ataupun mungkin kondisinya sebenarnya terjadi tapi saya tidak ungkapkan. Berarti kan itu sama saja menipu. Ini edukasi untukmu. Jadi jangan lihat dari sisi negatifnya, tetapi lihat dari sisi positif. Terkadang saya dilema ya. Tetapi karena ini saya bicara tentang edukasi supaya apa? Kamu tahu bahwa oh ternyata cintanya tidak seperti yang saya lihat gitu. Kok apa yang diucapkan dengan yang saya rasakan kok berbeda? Karena kepalsuan. Ya, jadi di sini saya mau memberikan edukasi, mungkin agak sedikit bahasanya agak sedikit mungkin pedas ya, ngeri-ngeri sedap juga, tetapi ini untuk edukasi kepada kalian para Gemini agar bisa lebih cerdas untuk menghadapi seorang narsistik personality disorder ini ya. Jadi kalau mungkin kondisinya kamu merasa bahwa saya biasa aja kok Kak Ica, ya berarti energi ini bukan untukmu. Karena ini sesuai tema kita, koneksi cinta NPD. Kalau kamu terkoneksi dengan orang yang baik-baik saja berarti bukan untukmu readingan ini ya. Jadi sesuaikan dengan judul saja. Oke, berikutnya di sini ada Deck Harriet. Dia merasa bahwa kamu tuh orang yang tangguh ya. Orang yang penuh perjuangan, orang yang pintar ya, orang yang berpikiran positif. Saking positifnya kamu gampang dikibulin ya. Makanya saya biasa bilang gini, kita tuh selalu berpikir positif untuk diri kita, tetapi kalau kita bicara tentang antara hubungan kita dengan manusia, harus antara hati dan logika itu harus seimbang. Kalau untuk kita menarik energi baik, kita selalu berpikir positif terhadap diri kita yang baik-baik.
Terkadang orang itu sapu rata ya. Contohnya ada yang bilang, Kak Ica kemarin Kak Ica bilang kita harus selalu berpikiran positif. Iya, untuk diri kita, untuk menarik energi kebaikan. Tetapi kalau kita terkoneksi dengan orang lain, ya dengan manusia terutama, harus menggunakan akal sehat. Hatimu ada, pikiranmu, logikamu juga dipakai. Itu kan fungsinya semesta memberikan kita otak ya, untuk bisa tahu mana yang terbaik untuk diri kita dulu, baru kita mengedepankan orang lain. Ya terkadang kamu malah mengorbankan dirimu untuk kebahagiaan orang lain, supaya dikatakan wow, dikatakan hebat, dikatakan baik, sedangkan dirimu terabaikan. Ya, jadi untuk hubungan dengan semesta ya harus pakai hati. Kalau kita bicara tentang orang narsistik ya otomatis dia menertawahimu. Kenapa? Kamu begitu bodoh dan benar. Karena dia begitu memakai logikanya lebih. Sedangkan kamu di sini pakai empati. Contohnya ya, kamu tuh penuh kasih. Jadi kalau mau dibilang 5.000 orang kasih kamu 5.000 ya. Ini kita bicara dari sisi, karena di sini saya mau edukasi juga untuk kamu supaya tahu bahwa karakter ini kayak gini ya, bukan hanya sekedar dari saya membaca isi hati mereka atau perasaan mereka terhadapmu atau kondisi kamu saat ini, tetapi saya mau memberikan edukasi juga bahwa apa yang harus kamu lakukan supaya hidupmu jauh lebih baik gitu ya. Oke, di sini kan ada dua pemikiran yang berbeda, di mana kamu dari sosok NPD dan dari dirimu yang sosok normal ya. Dari kalau kita orang normal, kita dikasih 5.000, pasti kita oke, saya akan diingat ya, dan mungkin saya akan memberikan dia balik di suatu saat nanti 5.000, ataupun mungkin ya kalau saya nggak ada 5.000, saya kasih tenaga kek, pikiran kek untuk membantu dia. Saya punya hutang budi. Ataupun mungkin kondisinya kalau saya ada rezeki sedikit ya, saya kasih 6.000, 7.000 lah, lebih-lebih dikit ya. Tetapi kalau dari sisi NPD ya, dia merasa bahwa itu keuntungan, itu keberkat buat saya yang tidak perlu saya balas ya. Jadi dia tahu itu gift buat dia, bukan suatu hal utang budi kah, atau apa ya kalau dibilang ya, pokoknya intinya dia taunya ya dia dikasih aja. Dia nggak mau tahu mau hutang entah orang mau hutang budi, entah mau orang apa, pokoknya dia lihat dari diri dia. Dia tidak mau melihat bahwa ini loh kebaikan saya. Dia cuma tahu oke, saya dikasih, terima kasih ya. Dia nggak pernah lihat bahwa oke, saya punya 5.000, besok saya dikasih 5.000, berarti orang ini baik. Saya juga harus bisa membuat dia baik. Saya harus bisa menjaga dia. Kalau macam contoh ya, kamu orang tua, macam contoh orang tuanya ya, baik pada kamu kan pasti akan mungkin ya, setidaknya mungkin nggak bisa merawat mereka ya, tetapi setidaknya mungkin kamu merawat anak-anaknya, menjaga ya, karena orang tuanya sudah baik. Kalau dia tidak, kamu baik pada saya oke, anak-anaknya ya terserah, saya nggak peduli. Itu dari sisi kepribadian yang berbeda. Jadi kalau kamu bicara bahwa kok saya orangnya baik tapi orang ini kasar sekali, ya karena dia melihat dari sisi yang berbeda. Dia merasa bahwa kamu itu sumber keuntungan buat dirinya. Tuh. Jadi ibaratkan kamu yang kerja sendiri, capek sendiri, dia tinggal menikmati. Makanya tadi saya bilang kamu itu kayak ibaratkan sumber air, mata air yang jernih yang bisa membuat lahan yang kering menjadi subur kembali. Ya. Oke, di sini ada Knight of Pentacles sama. Kamu berusaha untuk mencari uang sama, mirip ya. Kalau ini versi cowok, ini versi cewek, ini versi cowok. Kalau seandainya kamu cowok dan cewek ya sama. Dimana kamu mendapatkan berusaha untuk keluar dari keterpurukan ya. Berusaha sendiri untuk melunasi hutang-hutang, karena saya lihat di sini mungkin ada kondisi terpuruk dalam pekerjaan sehingga mungkin kalian terlilit hutang, ataupun mungkin kendala di bisnis, pekerjaan ataupun lainnya, dia nggak peduli. Bahkan ada yang meninggalkan. Ya. Seolah-olah ya itu kan urusanmu, jangan libatkan saya. Itu urusan kamu ya, urusan kamu aja. Jangan urus dirimu sendiri. Ya, ada tidak dinafkahi. Ya, dia merasa bahwa King of Cups, dia adalah raja yang mana hanya duduk santai-santai. Ya, kayak macam hidupnya biasa-biasa aja, nggak ada ya pokoknya dilayani, nggak ada beban. Ya, ini entah dari cowok atau cewek. Saat ini dia merasa bahwa saya biasa aja kok. Kalau memang kamu sudah nggak punya apa-apa ya sudah, pergi aja, saya nggak peduli. Dia tuh selalu mau dibangga-banggakan seperti seorang raja ataupun ratu, yang mana harus orang itu melihat dia.
pencapaiannya, padahal dia tidak tahu sampai dia bisa mendapatkan hal atau pencapaian itu walaupun mungkin kondisinya dia mengorbankan orang lain. Dia hanya tahu, oh, ini pencapaian saya gitu. Contoh ya, punya rumah, padahal hasil kerja keras bersama. Contohnya kamu juga bayar nyicil ya, ujung-ujungnya putus. Dia yang, ini rumah saya gitu. Ataupun mungkin dapat warisan, harta gono gini ya. Ini dapat warisan kan? Iya, tapi kan saya sudah renov. Itu kemarin tuh banyak sekali alasan ya untuk supaya bisa mengangkat harga dirinya. Banyak sekali itu ya yang sudah rusak, reot ya, yang perlu diganti, dan akhirnya saya ganti dan akhirnya look seperti ini. Dia nggak mau lihat dari sisi mau warisan kayak apa, kayak yang penting intinya dia yang harus menjadi objek yang paling utama dalam kesuksesan. Dia tidak melihat dari, oh ternyata yang bantu saya tuh ini tuh, oh yang bisa membuat saya bangkit itu adalah kamu tuh yang harus saya jaga. Enggak. Jadi kalau kamu udah nggak punya uang ya kamu pergi aja, jangan libatkan saya untuk masalah hutang kamu. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang tidak dinafkahi, mengambil keputusan untuk berhutang dan akhirnya ujung-ujungnya terlilit hutang dan dia pergi meninggalkan kamu. Ya udah, saya nggak suruh kamu berhutang kok. Alasannya seperti gitu, untuk meninggalkan jejak. Ya. Orang ini penuh dengan kepalsuan ya, senyum manis, bahkan membawa-bawa agama. Kamu kurang bersyukur lah, kamu orangnya pelit lah, tidak terus orangnya boros lah, macam-macam lah. Sampai bawa-bawa agama juga. Ini tidak pernah ibadah, saking sibuknya dia tidak pernah ibadah, tidak pernah rasa syukur, selalu bersungut. Nah ini contoh ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini membawa-bawa agama sehingga kamu tuh merasa berdosa. Sudah tertekan secara mental, tambah dosa lagi. Tertekan karena dosa. Seakan-akan aduh ya ampun, betul ya, saya ini sudah karena terlilit hutang ya, jadi saya kerja siang malam sampai saya lupa doa. Betul juga sih, saya merasa bersalah Tuhan. Jadi kamu tuh kayak macam seolah-olah itu hina di mata manusia dan hina di mata Tuhan loh. Kamu ditekan mentalnya karena ucapan-ucapan dia yang sebenarnya tidak betul gitu. Padahal Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun selama umatnya mau bertobat. Kenapa dia yang harus menzolimi? Kenapa dia yang harus menjudge? Sedangkan yang punya kuasa, Tuhan aja gak pernah menjudge umatnya. Ya, Tuhan itu memberikan pengampunan loh. Tapi seakan-akan karena kata-katanya terlalu kasar, pedas, akhirnya kamu yang insecure, tidak pede dengan dirimu dan merasa bahwa dirimu itu paling rendah. Padahal kamu tidak tahu, kamu sudah masuk perangkapnya. Untuk apa? Menekan mentalmu. Oke, berikutnya di sini ada The Magician. Kamu mengharapkan mujizat ataupun mungkin ya keajaiban Tuhan, tolong datang. Saya sudah nggak mampu karena mungkin kondisinya ya mungkin kamu tidak dinafkahi. Ini kalau laki-laki ya, tidak kamu dicampakkan atau bahkan triparty, atau bahkan kamu sekarang sudah nggak punya apa-apa, dia pergi meninggalkanmu. Terutama kamu dililit hutang, kamu menjadi tulang punggung sendiri. Waktu kamu jaya, wah keluarganya datang, dirinya santai-santai ya, sampai kamu membiayai adik-adiknya, membantu ini itu macam-macam. Tapi pada saat kamu susah dia pergi, keluarganya pun ya nggak punya apa-apa, dia mau bantu gimana? Makanya saya bilang dari dia merasa kamu tuh orangnya bodoh, karena empatinya kamu terlalu tinggi sehingga kamu bisa dimanfaatkan, karena dia realistis ya. Jadi kamu tuh kayak macam, Tuhan kembalikan dong apa yang aku punya, berikan aku kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini ya. Di sini Knight of Swords saya lihat, tapi kamu akan bangkit ya. Kamu mungkin mungkin sekarang kondisinya kamu sudah lebih jauh sadar, bangkit, walaupun mungkin masih ada rasa kecewa, sakit hati, tetapi masih ada rasa cinta, ingin dia harus kembali lagi padaku. Saya tahu dia ada luka batin, saya tahu dia ini mungkin karena saya terlalu galak ataupun mungkin karena saya terlalu kasar sehingga dia marah padaku. Saya mau cuman bilang edukasi untukmu ya. Narsistik ya itu dia tuh ada gangguan kepribadian mental ya, dimana dia mau menjadi orang yang star. Kamu sudah tahu korbannya siapa, kamu minta dia sembuh, sedangkan dia merasa nggak sakit. Kalau kita tahu kita sakit, kita pasti akan pergi berobat. Ya, ini dia tidak merasa sakit. Jadi dia tahu dia yang benar, dia yang paling super, dia paling pintar, dia paling hebat. Dia nggak mau berubah. Ya, bahkan sampai mungkin orang tua atau siapapun yang mungkin memberikan dia
suatu pemahaman atau ya menasehati, malah dia mencampakkan seolah-olah wah kamu tuh menfitnah saya. Dia ambil dari sisi negatif. Jadi kalau kamu berharap kamu akan bisa membuat dia bahagia, ya berarti kamu harus bisa menjadi supply tetap dia, diporotin. Kalau memang kamu mau, ya. Tetap itu kalau kamu mau dia bahagia, ya kamu jadi pembantunya gitu. Ya suka-suka dia. Pada saat nanti kamu nggak dibutuhkan, ya jadi sampah, kamu dibuang aja ya. Itu terserah, itu pilihan kamu. Tetapi saya cuma bilang, saya mengedukasi kepada kalian, jangan berharap narsistik akan membuatmu bahagia. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Gak usah urusan narsistik, malah seharusnya narsistik ini keluar dari hidupmu. Bukan berarti saya suruh kamu, kalau seandainya kamu belum, ini khusus untuk sahabat-sahabat saya yang belum menikah. Kalau sudah menikah berarti itu pilihan dari dirimu. Saya tidak bicara antara mau pisah atau tidak, tetapi saya cuman itu keputusan pribadi ya. Cuman di sini saya tekankan untuk kesehatan mentalmu, kamu harus keluar dari toksik. Kenapa? Orang sakit. Coba kalau kita logika aja ya. Orang sakit, kalau kita dekat-dekat, ya ini orang sakit biasa nih. Ini bukan bicara ke mental ya, bicara sakit biasa aja. Flu aja ya, yang mungkin teman kantor, teman kerja ya, jarak 3 meter, kita masih bisa kena virus. Jadi kita yang sembuh ikut sakit. Ini tekanan mental. Apalagi kalau kamu seumur hidup. Dan kamu bisa gila. Dan sangat disayangkan hidupmu tidak berharga. Karena ucapan-ucapannya yang sangat menyakitkan. Dan kehidupan tidak berharga itu dari mana? Dari pikiranmu. Kasihan dirimu yang membuat dirimu tidak berharga karena dirimu sendiri menjadi toksik karena tekanan dari dirinya. Ya. Habis itu menjelek-jelekan keluargamu, kamu diam aja. Seakan-akan aduh ya ampun Tuhan, seharusnya dia menolongku, dia yang membuat keluargaku bisa mengangkat derajat keluargaku, diriku, tetapi malah dia merendahkan diriku dan keluargaku. Seolah-olah kamu menyesal menikah dengan dirinya. Yaitu teguran semesta untuk kamu bisa lebih up ke depannya. Bukan semesta memberikan kamu orang toksik, orang narsistik ini datang karena semesta tidak sayang kamu, tidak, tetapi semesta mau memberikan yang terbaik untukmu supaya kamu tahu bahwa kamu kuat, kamu keluarkan power kamu. Tapi kalau kamu masih di situ saja, ya berarti kamu tidak ada perkembangan untuk bisa mengembangkan potensimu. Ya. Semua itu yang semesta berikan kepadamu itu semua baik, bukan buruk. Baik buruknya semua baik. Jadi ambil dari sisi positif, ya. Oke, berikutnya di sini ada the moon ya. Tuh, kamu tuh kayak bulan, dimana walaupun gelap, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah sudah terpuruk sekalipun, masih ada cahaya. Kalau kita gelap gulita ya, pasti wah, pada malam hari itu kan gelap. Ada sinar bulan. Kamu jangan takut. Pertolongan selalu ada untukmu. Selama kamu mau berproses, ya. Orang-orang narsistik kalau kita dekat-dekat dia, ya sama aja kamu akan terpenjara. Kamu yang harus mengambil keputusan untuk berani melangkah, entah berpisah, entah menjaga jarak. Karena saya bukan lihat di sini bukan hanya sekedar pasangan, tapi ada sahabat dan rekan kantor ya, ataupun bahkan pimpinan yang toksik. Ya, bersikut menyikut, mengambil proyek ini, bahkan menipu, mengambil keuntungan dari dirimu. Hati-hati. Apalagi yang lebih banyak pasangan. Bahkan ini lebih banyak yang orang belum menikah ya, baru pacar-pacar aja udah minta ini itu. Ujung-ujungnya putus. Seakan-akan nggak punya dosa, nggak punya hutang budi, nggak pokoknya macam-macam. Nggak kayak nggak merasa bersalah bahwa pernah dia kasih saya ini loh, pernah dia kasih saya itu loh, saya harus balikin. Seolah-olah ya itu kebodohanmu, dah saya pergi. Karena saya mau mencari suplai lain yang lebih. Kamu itu udah nggak dipakai karena kamu tuh udah kere. Itu yang ada dalam benak dia. Bukan saya terlalu membesar-besarkan atau menjelek-jelekan narsistik, ini tidak. Ini yang ada di dalam tarot. Yang apa yang terjadi pada dirinya atau pola pikirnya atau pendapat dia terhadap dirimu. Makanya saya bilang kalau kamu menganggap pola pikir kamu sama dengan narsistik, beda. Nggak ada yang sama dengan orang normal. Kalau orang normal itu dia punya empati. Kalau narsistik nggak punya empati. Ya, dia tahu itu semua adalah keuntungan, dan keuntungan. Karena dia lihat dari dirinya, bukan dari orang lain, bukan dari hati, tapi dia lebih ke logika. Ya.
di sini. Jadi kamu jangan merasa sedih. Ada pertolongan untukmu, entah dengan apapun. Yang penting kamu kerja, kamu bisa bangkit tuh. Di sini Nine of Swords. Kamu tuh kayak pusing, stres ya. Dia hina kamu, dia maki kamu, bahkan menghasutmu di keluarga, di teman-teman, di lingkungan, sampai kamu kayak macam merasa rendah hati, rendah diri. Gak usah dengar. Kenapa harus didengar? Kamu mendengar itu ya, anggap aja pikiran-pikiranmu yang menusuk dirimu sendiri karena tekanan dalam pikiranmu. Jadi semesta mau sampaikan, jadilah pribadi ya, sosok yang mandiri, sosok yang gak mau mendengar kata orang yang toksik. Ya, orang artinya gini, kita bahagia adalah dari diri kita ya, kita sedih adalah dari diri kita. Sekarang kamu mau pilih, kamu bahagia atau sedih. Gak usah terlalu dengar urusan orang. Orang berpendapat ya terserah, mau berpendapat baik jelek tidaknya ya itu terserah dari mereka, opini mereka. Tapi yang pastinya kamu harus buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan ataupun narsistik ini jelek-jelekan kamu ke mereka ya, karena saya lihat di sini dia hanya menghasut supaya kamu ribut dengan si A, si B, si C ya, untuk bisa mendapatkan peluang ya, supaya dia bisa menang. Dia tekan dari sisi mentalmu ya, mengumbar aib-aibmu dan macam-macam supaya kamu malu. Dan di sini kamu harus buktikan bahwa apa yang dia katakan salah. Kamu harus bangkit. Yang bisa membuat narsistik tidak bahagia adalah kesuksesan kamu. Kenapa? Karena dia tuh senang melihat kamu menderita. Bukan saya mau menjelek-jelekan apapun, tetapi narsistik ini kan dia ibaratkan kayak ingin menjadi bintang, mau menjadi power ya atas dirimu. Tetapi pada saat kamu tidak mengikuti apa yang dia inginkan, dia marah. Dan akhirnya bagaimana caranya supaya orang-orang yang pembangkang menurutnya ya itu bisa terjerumus dalam kesakitan atau malapetaka yang dia bikin secara tidak langsung, tapi tidak kentara. Nah ini makanya dia menghasut sahabatmu, orang-orang terdekatmu, atau bagaimana ya, bahkan mungkin bosmu, supaya kamu kehilangan pekerjaan ataupun apapun, hilangan jati diri dan bagaimanapun. Tetapi pada saat kamu bisa bangkit, dia akan menderita. Kenapa? Dia merasa bahwa saya kalah. Dia nggak mau kalah, makanya kamu harus bisa move on. Selama kamu tidak bisa move on, berarti kamu mengizinkan dia untuk memenangkan pertarungan ini. Ya, jadi nggak usah digubris. Dia mau keluar di sosial media, mau umbar-umbar ini itu ya terserah. Ya, menuduh kamu selingkuh padahal dia yang selingkuh, menuduh kamu yang menghina padahal dia menghina. Pokoknya apa yang dia ucapkan itu adalah pada dirinya, tetapi seolah-olah kamulah yang dalang dari semuanya, supaya publik melihat bahwa kamulah yang salah dan dia yang benar. Ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan narsistik, ya siap-siap aja kamu gila secara mental. Depresi lah bahasanya gitu ya. Karena dia tekan. Kamu inilah, kamu itulah. Selalu saja yang salah kamu, sedangkan yang bagus-bagusnya dia. Ya, contohnya kalau uang habis itu karena dia boros. Ya. Tapi nanti kalau dibilang kok kamu pakai bajunya, kalau contohnya ya, kalau dia selingkuh malah, itu kan kamu nggak pernah merawat diri, ya. Padahal kamu untuk makan aja susah. Ini contoh ya, boro-boro merawat diri. Tuh bajunya busuk-busuk, ya. Pakai baju itu aja maksudnya ya. Tapi bahasanya gitu, bajunya busuk-busuk, seakan-akan itu sudah nggak layak pakai, yang robeknya model bagaimana, padahal kata-katanya tuh kasar, ya. Padahal kalau dibilang ya baju selama masih bisa dipakai dan nyaman ya nggak apa-apa dipakai, yang penting bersih, nggak bau. Tapi busuk ini kan kayak ibaratnya udah bau, busuk yang gimana ya? Ya kalau kita bicara busuk itu udah kayak najis gimana gitu. Nah itu makanya seakan-akan tuh mentalmu, karena dari bahasa yang dia kelola supaya kamu tertekan. Itu pintarnya dia. Makanya supaya kamu tidak ada tekanan mental, kamu jauhi dia. Ya. Kalau kamu sudah menikah itu urusan kamu. Saya bicara dari sisi mental. Ya, entah kamu berpisah atau pisah biar begitu aja, hubungan digantung. Toh kalau ada beberapa sahabat saya ya hubungannya digantung, ya dia nggak apa-apa, dia happy dibandingkan tetap bersama tapi nggak waras. Ini karena dia belum siap menjadi duda atau janda. Ini contoh ya. Karena ya dalam tanda kutip ya dia harus bertanggung jawab atas keluarga juga. Dia juga harus bertanggung jawab juga atas anaknya nanti kalau seandainya dia mengambil keputusan itu, dan dari publik. Jadi dia belum siap karena ikut semua ikut terlibat gitu. Jadi dia saya menjaga jarak aja. Toh dia berpikir bahwa saya bersamamu juga tetap saya tidak dinafkahi, saya menafkahi diriku sendiri dan anakku. Kamu santai-santai, mendingan begini aja. Saya bebas, saya happy, saya nyaman, tetapi status saya tetap
up gitu ya. Saya tidak dijudge dari publik, keluarga pun masih menyayangi saya mendapatkan dibilangnya masih mendapatkan simpati dari keluarga ya, walaupun mungkin kondisinya dia akan menghasut-hasut keluarga ya, tetapi ya dia tetap buktikan bahwa apa yang dikatakan dia itu salah, dan akhirnya keluarganya nyaman ya, dari kedua belah pihak keluarga gitu. Akhirnya apa? Itu yang tadi saya bilang, prestasimu akhirnya dia merasa kalah. Nah itu ya, jadi untuk bisa membuat menderita narsistik itu kamu harus kuat. Selama kamu tidak kuat, berarti dia menang, dia senang, dia akan lebih memberikan bagaimana cara supaya kamu menderita lagi. Nah itu ya, jadi jangan pernah berharap narsistik akan membahagiakanmu. No, bahagia untuk kamu narsistik itu hanya bohong ya, karena untuk dia bahagia adalah untuk kepentingan dia sendiri. Jadi kalau dia bikin kamu bahagia, berarti ada sesuatu yang dia inginkan dari dirimu, makanya dia memberikan kebahagiaan palsu untukmu. Tetapi sebenarnya itu ada maksud ya. Jadi semua yang dia lakukan itu harus ada keuntungan yang baik untuk dirinya. Kalau nggak ada keuntungan, dia nggak akan dekat-dekat. Makanya kebanyakan narsistik itu punya teman itu yang kelas-kelas up. Kalau kelas-kelas yang nggak punya duit, ya nggak ada kamus dia untuk dekat-dekat. Karena dia hanya mau mental pengemis untuk dikasihani dengan cara mungkin menceritakan dia korban atau apa supaya mendapat simpati dari orang lain, ataupun mungkin ya penjilat untuk bisa mendapatkan duit, atau ya tadi numpang hidup dan lain-lain. Jadi seperti gitu ya, bukan berarti saya mau menjelek-jelekan siapapun ya. Ini edukasi buat kamu supaya jangan terlalu berharap kepada narsistik. Bahagiakan dirimu supaya kamu tetap bisa menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi pribadi yang bahagia, dan menjadi pribadi yang waras ya. Kenapa sih bilang waras ya? Karena kita bicara mental ya. Kewarasan itu kan mental kita. Kamu harus jadi orang yang kuat, jangan orang yang lemah ya, karena orang yang kuat itu yang dia akan takuti dan segani. Dia akan pergi sendiri, menjauhimu malah. Makanya kamu buat dirimu happy, buat dirimu berprestasi agar dia kalah secara emosional ya. Oke. Itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu saat ini dengan orang-orang narsistik, dan edukasi untukmu dari semesta ya, pesan dari semesta untukmu supaya kehidupan kamu jauh lebih baik ke depannya. Oke, dan saya mau menarik energi lagi dari inisial orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf N, ada B, ada juga Y, U, W, L, I, R, T, F, Q, N. N-nya double berarti energinya up. Q, A, C, W double juga energinya up. E, T, H, dan Z ya. Oke, jadi dari koneksi inisial di sini ada N, B, Y, U, W, L, I, R, T, F, Q, Q-nya double, A, C, W, E, T, H, dan Z ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.